Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Engkau memberkati. Amin. Ku yakin Engkau melindungi. Tuhan melindungi. Amin. Yesus Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama Tuhan kembali katakan pujian ini dari awal. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yesus Tuhan tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Yesus. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku Yesus, dan melihara. Amin. Seumur hidupku. Amin Yesus. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah. Haleluya. Sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan Engkau akan tetap memberkati kami.
selamat berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh kemurahan-Nya kita boleh menghampiri tahta anugerah Allah. Kita yang sebenarnya jauh dari Tuhan, kita yang sebenarnya sedang menuju kebinasaan yang kekal, tapi Dia telah menebus kita sekalian dari kehidupan yang sia-sia, dari kehidupan yang tidak ada arti sama sekali. Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa hidup kita manusia hanya seperti rumput dan bunga rumput. Pagi kelihatan mekar dan indah, sore menjadi busuk dan merah. Kehidupan kita manusia terlalu fana adanya. Kehidupan manusia hanya seperti bayang-bayang, hanya seperti ular. Kita tahu keadaan hidup kita yang sangat terbatas. Tetapi kalau kita mulai datang menghadap Dia, ini semata-mata hanya oleh anugerah-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama pada saat ini dalam suratan Titus. Kita akan membaca pasalnya yang ketiga, Titus 3 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Bunyinya sebagai ini: tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Terpujilah Tuhan, Dia telah menyelamatkan kita. Kita selamat bukan karena amal bakti kita. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat bukan dengan harta dan milik kekayaan kita sendiri, tetapi kita hanya selamat, diselamatkan dari kehidupan yang tak berarti, kehidupan yang sia-sia. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita, hanya oleh anugerah dan kemurahan dari Tuhan. Karena begitu Bapa mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia, yang percaya akan Dia, tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sebab itu dalam pokok pembacaan kita dikatakan, nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Hanya oleh rahmat-Nya, hanya oleh anugerah-Nya kita boleh dilahirkan kembali dengan satu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, kita selamat bukan karena kita banyak harta, bukan dengan emas perak, tetapi kita selamat semata-mata hanya oleh kasih karunia Bapa. Bapa di sorga yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ayat 6 mengatakan,
yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita manusia yang berdosa, kita manusia yang sementara terhilang dan berjalan menuju maut yang kekal, Alkitab mengatakan supaya sebagai orang yang dibenarkan, kita dibenarkan oleh kasih karunia dan berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan. Dia telah menyelamatkan kita. Dia rela berkorban. Kita baru saja melewati Jumat Agung. Kita boleh merayakan akan hari kemenangan. Yesus mati untuk menebus saya dan menebus saudara. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dengan satu kemenangan yang gilang gemilang. Dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga Alkitab mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai kematian, di manakah kemenangan? Haleluya. Saudara-saudara, kita akan membaca bersama-sama dalam Efesus pasalnya yang kedua. Kita akan membaca bersama-sama dalam suratan Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Inilah sebagai berikut. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita diselamatkan semata-mata bukan oleh usaha kita manusia, tapi semata-mata ini adalah anugerah. Sebab itu hargailah kemurahan Allah jika Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita percaya akan Tuhan, bukan dengan perbuatan baik kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya banyak harta. Emas dan perak Tuhan punya. Apa gunakah emas dan perak itu? Jika kita datang kepadanya, kasih karunia-Nya Dia akan karuniakan limpah. Emas dan perak Dia akan karuniakan juga kepada kita secara limpah. Dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, itu mengatakan, karena kuasa ilahi-Nya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Agunglah karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita. Dia telah memanggil kita oleh kuasa keilahian-Nya, kuasa yang tak terbatas. Dia telah menyelamatkan kita supaya apa?
Dia menganugerahkan, mengaruniakan, bukan oleh perbuatan baik kita, hanya oleh anugerahnya. Keselamatan Dia karuniakan bagi kita. Bukan hanya itu, ayat 3 mengatakan, dan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dalam pengenalan yang benar akan Dia. Karena Dia telah memanggil kita dengan kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Selanjutnya Dia berkata, karena Dia telah mengaruniakan kita berlimpah-limpah di dalam kehidupan, supaya kita boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi. Kehidupan ini fana adanya. Jika Allah memanggil kita, hai anak Adam pulang, tidak ada yang bisa bertahan. Semua harus menyerah atas kehendak dan rencana. Tetapi oleh anugerahnya Dia berikan kita kesempatan untuk hidup bersama di dalam kodrat ilahi. Itulah yang dikatakan tadi, supaya kita boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi, dan supaya kita boleh menerima janji-janji yang berharga. Bukan janji-janji gombal, tapi janji-janji yang berharga. Saudara, dalam Alkitab ini ada kurang lebih 33.000 perjanjian. Dan 33.000 perjanjian untuk saudara, untuk saya. Nikmatilah apa yang Dia karuniakan. Dikaruniakan kepada kita secara limpah. Supaya apa? Kita boleh menikmati. Selain kita akan masuk dalam kerajaan-Nya, kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya. Selagi kita masih hidup dalam dunia, kita boleh menikmati berkat-berkat Bapa yang berkelimpahan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Karena agunglah keselamatan, karena mulialah apa yang Dia siapkan di dalam kehidupan kita. Nikmatilah kasih karunia Allah, nikmatilah pertolongan Allah, nikmatilah anugerahnya limpah dan besar dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu. Janji Allah sore ini datang dalam bagi kita diberikan berkat yang berkelimpahan. Oleh anugerah Tuhan, Dia boleh angkat kita dalam kemuliaan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Mungkin ada yang merasa minder, ada yang merasa rendah diri dengan keadaan saya tidak kerja, saya tidak berusaha, saya tidak mencari, dan lain-lain sebagainya. Tapi saudara mulia di hadapan hadirat Allah, karena Anda telah ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang suci dan mulia, yaitu darah anak domba. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami persembahkan kepada Bapa Sorga, karena Tuhan telah menolong. Kejadian kami dahsyat, keselamatan bagi kami agung. Tuhan telah rela menyerahkan hidup diri untuk disiksa, mati tersalib untuk kami, supaya jalan-Mu yang indah itu boleh menjadi bahagian kami. Kami yang sedang menuju ke neraka, tapi Tuhan telah selamatkan kami. Jalan kami berubah. Sekarang kami sedang menuju ke sorga yang mulia. Kuatkan dan kokohkan kami. Tidak ada yang dapat merampas iman yang Tuhan karuniakan bagi kami. Biar kami bertaut senantiasa kepada-Mu. Karena hanya dekat Allah saja rasa tenang hati kami. Berkati semua yang telah mendengarkan firman. Berkati pemerintah kami.
dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur masing-masing bersama keluarga, diberkati berlimpah-limpah. Wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, di 15 kabupaten kota, diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, kasih karunia-Mu ada menyertai kami hari ini, besok, dan seterusnya. Damai sejahtera-Mu limpah di dalam kami. Sukacita oleh Roh Kudus tercurah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sangat senang bertemu dengan saudara-saudara. Tetap semangat, berpaut kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dalam segala keadaan tetap bersama Dia. Aman bersama Tuhan. Apapun yang kita hadapi, jika Tuhan bersama kita, pekerjaan yang besar-besar kita akan alami dan Dia akan mengaruniakan kita kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.